Dan kalian jangan salah paham, kalaupun ternyata memang gue bisa disantet, gue malah seneng. Kenapa gue seneng? Karena gue bakal jadi pengubah peradaban manusia. Gue bakal jadi seorang destruktor. Lu bayangin berapa banyak duit di dunia ini habis untuk riset and development nuklir, senjata pemusnah massal, pertahanan negara, alutsista. Dan kalau kita bisa mengorganisasi para santeters ini dengan baik, kita tingkatin skillnya, kita perluas batasannya, ini bisa kita jual kemana-mana. Hilirisasi itu jadi kenyataan. Indonesia negara penghasil santeters terbaik. Tapi bisa ngalahin Silicon Valley, bos. Edward Eric kalah, Alphonse Eric kalah. Gue cuma kehilangan Alphard, tapi gue punya paten ini semua. Gue punya agency santeters, so gue bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi ya, kalau itu terbukti gue berhasil, kalau itu tidak terbukti ya gue berhasil. Sama-sama happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di channel tercinta kita dengan berita terbaru di portal islam.id. Ya, berita yang sedang viral. Ya, YouTuber Ferry Irwandi vs Dukun Malam Mencekam. Kami akan bacakan kronologinya. Ya, ini di beritanya di portal islam.id. Ferry Irwandi bikin tantangan siapa yang bisa santet dia dapat mobil Alphard. Nggak ada yang bisa. Bahkan pas salah satu dukun janjiin bakal kena santet jam 12 malam, dia masih live ya di channelnya, di live YouTube dan keadaannya masih sehat. Ferry juga bikin video jelasin kenapa dia bikin tantangan tersebut untuk membongkar kebohongan dukun santet. Kemudian channel YouTube Malam Mencekam, ya nama channelnya itu Malam Mencekam, upload video bareng mantan dukun santet yang bernama Ria Puspita. Ria Puspita bilang tantangan Ferry cuma pansos atau cari perhatian biar terkenal. Ria kemudian ancam mau bunuh Ferry dengan tangannya sendiri, nggak perlu santet. Ancaman pembunuhan Ria Puspita ini ditanggapi Ferry bahwa ini sudah masuk pidana ancaman pembunuhan. Ferry kemudian kasih dua pilihan. Yang pertama, bunuh dia dengan santet, nggak akan dituntut hukum, ditambah dapat 1 miliar, ditambah lagi 1 mobil Alphard. Atau yang kedua, minta maaf ke publik. Channel YouTube Malam Mencekam akhirnya take down atau menghapus video, lalu upload video permintaan maaf. Lalu apa penjelasan dari Ferry Irwandi, ya seorang YouTuber? Ini dia videonya di channelnya. Halo semua, tadi gue baru nonton video Malam Mencekam ya, channel YouTube Malam Mencekam yang mana bintang tamunya Ria Puspita ya, mantan dukun santet yang udah beredar di media sosial beberapa waktu terakhir gitu. Nah di video itu sebenarnya ya lucu sih, menarik dan menghibur. Cuman ada satu hal yang gue kira nggak benar nih. Jadi gini, di awal video itu ditunjukin potongan kalau Mbak Ria ini ingin membunuh saya bukan dengan santet tapi dengan tangan atau dengan apalah, karena benci atau kesal atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu udah masuk ke ranah hukum dan masuknya udah pidana ya, ancaman pembunuhan di depan publik. Nah sebenarnya gue nggak akan permasalahin kalau gue terbunuhnya sama santet, oke? Biar ngerti nih, biar gue ngancam enggak. Kalau gue terbunuh dengan santet, gue dan keluarga gue nggak akan pernah, sekali lagi nggak akan pernah mempermasalahkan. Bahkan gue kasih Alphard, gue kasih duit 1 miliar kalau terbunuh dengan santet. Tapi kalau bukan dengan santet, justru ini bisa berbahaya buat channel Malam Mencekam dan Ria Puspita itu sendiri. Supaya jelas, gue kasih tahu, Mbak Rianya di situ kan bilang gue konten kreator yang pansos nyari exposure dari manjat hal-hal mistis. ya saya konten kreator kecil yang pansos dan nyari exposure whatsoever. Tapi saya kasih tahu, saya berurusan dengan pihak yang jauh lebih mengerikan dari kalian dan mereka nyata. Saya udah bikin mafia kriminal rugi triliunan di Indonesia, dan kepala saya ini ada harganya. Jadi saya bisa mati tiba-tiba
Dan kalau itu terjadi, maka kalianlah pihak yang akan paling dicurigakan. Sampai sini paham kan? Jadi dalam 1 kali 24 jam untuk Mbak Ria Puspita dan channel apa tadi? Malam Mencekam. Saya beri 2 pilihan. Kalian bisa lolos dari konsekuensi apapun kalau bisa santet saya dalam 1 kali 24 jam. Terserah siapa yang eksekusi. Saya tahu Mbak Ria katanya nggak mau lagi ABCDE, udah tobat dan segala macam. Tapi kan Mbak Ria bilang di video banyak teman-temannya yang masih sakti nih, yang tersinggung sama saya dan pengen eksekusi, tapi Mbak larang, jangan dilarang, eksekusi aja, karena kalau mereka bisa eksekusi saya, kalian semua aman, dan yang eksekusi dapat duit 1 miliar dan Alphard. Kedua, bikin pernyataan maaf ke publik. Ya, itu aja. Mau itu channel Mencekam, Malam Mencekam, dan Mbak Ria Puspita. Karena ya itu udah masuk ranah pidana. Dan ya udah, ya minta maaf ke publik, jangan ke saya. Cuman 2 skenario itu yang aman buat kalian. Tapi kalau kalian hiraukan, ya saya cuman YouTuber kecil, bisa kalian cuekin. Tapi terakhir yang nyuekin, nggak sampai 12 jam udah lari ke Kamboja. Jadi ya ditunggu etiket baiknya. Dan kalau sampai Anda kabur, saya akan kejar ke dasar neraka sekalipun. Saya nggak peduli Anda punya ilmu kebal, Anda bosnya iblis, Anda temannya setan, Anda sakti, Anda bisa meledakkan perut saya nggak peduli. Saya akan kejar Anda sampai ke dasar neraka. Percayalah. Biar gue kasih tahu lo, di dunia ini banyak hal yang benar-benar mengerikan. Ya sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, kita telah tonton video penjelasan Mas Ferry. Kita bersyukur pada Allah SWT ada orang-orang yang model kayak Mas Ferry ini. Kalau selama ini kita mengenal Bang Marcel ya, alias Pesulap Merah, yang ikut menjadi bagian orang-orang yang membongkar kepalsuan dan kebohongan para dukun. Kita berharap kedepannya akan banyak orang-orang yang semodel nih dengan Mas Ferry dan Pesulap Merah, yang ikut menjadikan media sosial, dalam hal ini YouTube, untuk memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat kita akan kepalsuan dan kebohongan praktek-praktek perdukunan. Ini karena sudah tidak saja melanggar agama, tapi praktek-praktek perdukunan juga melahirkan kebodohan-kebodohan di tengah publik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.